Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik tercinta ya yang saat ini lagi hadir. Ya, kali ini saya Sumarno ya akan memberikan sedikit materi ya. Di hari ini hari Sabtu tanggal 28 November 2020 ya. Semoga sehat selalu semuanya ya. Kamu juga ya semuanya, semoga dengan kesehatan ini kita bersyukur dan bisa mendapatkan ilmu di hari ini. Untuk hari ini ya Dedek, kita langsung untuk menghemat waktu ya. Jadi untuk pelajaran hari ini ya, sumber yang saya pakai ya ini buku ya, gambar teknik otomotif. Ini dua ada sumber ya, kalian bisa nanti searching di halaman saya, ada buku ya, ada perpustakaan juga online yang bisa kalian lihat nanti sebagai referensi. Terus untuk materi ya yang kami sajikan pada hari ini ada dua ya. Yang pertama ya, materinya satu, submaterinya dua gitu ya. Ya, tentang materinya tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Untuk subnya ya, untuk capaian pembelajaran ini ya, harapannya siswa ya, adik-adik bisa ya atau mampu mengetahui, memahami ya, bisa menggunakan alat gambar ya, mengetahui atau memahami ya tentang jenis-jenis macam-macam apa saja alat-alat yang harus disiapkan. Yang kedua ya, yang tak kalah penting ya, yaitu mampu mempraktekkan atau memfungsikan dari alat-alat itu sendiri ya, dari jenis-jenis alat gambar dan aturan-aturan dasar dalam gambar teknik. Itu nanti sedikit saya jelaskan ini ya, di sini ya, bisa dibuka nanti di halaman ya, nanti bisa filenya saya kirim. Kebetulan saya punya file juga mengenai peralatan gambar teknik ya. Nih macam-macam ya. Ada pensil, kertas, penggaris, mal gambar, jangka, penghapus dan banyak lagi yang peralatan pendukung ya, seperti tisu. Nah, ini tisu adik-adik. Jadi kalau nanti gambarnya kurang, itu khususnya kertas kakir ya, untuk jenjang perguruan tinggi biasanya gambarnya pakai kertas kakir. Itu untuk skripsi ya. Kalau untuk SMK ya sementara pakai A3 ya, gambar yang bisa kita beli ya, harga ekonomis di toko-toko ATK ya, toko-toko alat tulis itu ada. Ya itu. Terus untuk penjelasan hari ini ya, kali ini yang jelas sistem penilaian saya ya, jadi aktif ya, pertama aktif di sini ya, adanya komunikatif ya, adanya interaksi, adanya unsur ya yang kritis ya, berpikir kritis ya. Kalau emang saya salah bisa ditegur ya, salahnya di mana, bisa ngasih pendapatnya gitu, terbuka aja. Yang jelas nanti ada review atau refleksi dari saya menyampaikan beberapa materi ya. Ada jangka, ini penggunaan jangka kayak apa penggunaannya, terus penggaris ya, penggaris siku itu kalau kita pahami lebih mendalam itu ternyata ya pasangan ya, garis berpasangan. Yang siku itu ada tekniknya ya, untuk mempermudah gambar ya, menggambar secara efektif dan efisien. Terus untuk tugas ya, nanti bisa individu, bisa kelompok, dan juga
saya kasih ya, kesempatan untuk analisa, membaca gambar, karena gambar itu sebenarnya alat informasi, menyampaikan pesan kepada pembaca untuk mempermudah ya, untuk mewakili bahasa teknik. Karena sebelum kita membuat sesuatu ya, katakan alat ya, mau bobot ya, mau menciptakan sesuatu, mungkin bahan bangunan ya, atau apa, kita harus mendesain dulu ya. Istilahnya ahli gambar itu drafter ya, kita mendatangi drafter untuk mendesain. Dari situ ukuran-ukuran ya, kita harus teliti ya, harus kritis, harus jeli, karena di situ ketelitian dan fokus ya, konsentrasi kita harus optimal ya, optimal kerja otak kita, pikir kita harus fokus dan tidak dalam situasi yang bising. Kita harus lebih kondusif, karena untuk menentukan ya kecepatan kita ya terselesaikan tugas itu sendiri. Untuk penilaian selain kehadiran ya, tadi aktif ya, hasil tes ya, dan juga review ya. Mungkin Anda bisa menyimpulkan kayak apa materi yang kami sajikan nanti. Nah, itu feedback ya, aktif di sini. Kita ada pertanyaan ya, tanya jawab ya, materi yang kurang jelas kiranya bisa ditanyakan langsung ya. Tuh. Jadi jangka ya, langsung ke materi untuk mempersingkat atau menghemat waktu. Jangka di sini saya ambilkan di sini ya. Jadi kita ya, ini ya, anggap saja ini titik sumbu ya. Titik sumbu ini kita harus bisa menempatkan posisi yang pas sesuai dengan kebutuhan ya. Jari-jari berapa ya? Misalkan di sini dibuat kelihatan. Ini pas. Jadi untuk salah satu fungsi ya, ini fungsi langsung ke arah penggunaan ya, mempraktekkan alat ya, jenis-jenis alat. Ini saya ambil penggaris, jadi penggaris dan jangka. Nah, ini jangka. Jadi untuk membuat lingkaran ya, menjadi dua ya, dibelah dengan sisi yang sama. Lingkaran seperti ini, menentukan sumbu itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali pakai jangka. Jadi kita nggak perlu pakai garis, jadi jangka bisa. Sementara itu ada yang tanyakan? Oke, ya. Jadi intinya ya, kita harus tahu ukuran. Kalau teknik ya, kita mengenal ukuran dulu. Kalau teknik otomotif ya, terutama teknik mesin ya, itu harus kita tetapkan dulu satuannya. Satuan yang sering dipakai ini sudah ketetapan ya, itu milimeter. Beda lagi dengan teknik sipil atau bangunan, itu biasanya pakai sentimeter. Tingkat kejeliannya kita lebih ekstra ya, harus lebih teliti, lebih kritis, lebih fokus ya, lebih optimal dalam melihat pemahamannya ya,
dan mengimplementasikan, ya, mengerjakannya. Terus ya, itu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Kita akan putarkan ya video dulu tentang jenis-jenis dan materi ya, cara menggunakannya, cara mempraktekannya, alat-alat ya yang kita sebutkan ya, macam-macam sarana yang mendukung untuk hasil ya, untuk hasil menggambar supaya lebih maksimal, lebih sempurna. Tuh, ya. Kita nikmati dulu ya layar yang akan membantu kita menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Asep Nugraha. Bapak di sini akan menjelaskan tentang gambar teknik dalam pertemuan pertama. Dalam kompetensi dasar mengidentifikasi jenis-jenis peralatan gambar teknik dan menggunakan macam-macam peralatan gambar teknik. Tujuan pembelajaran yaitu memahami pengertian gambar teknik, mengidentifikasi peralatan gambar teknik, menggunakan peralatan gambar teknik, membuat skala pada gambar teknik, dan membuat etiket gambar teknik. Nah, dalam tujuan pembelajaran pertemuan pertama, yaitu dalam 5 poin tersebut, kita bahas bahasa teknik. Bahasa teknik gambar merupakan alat untuk menyatakan maksud dari seorang juru gambar. Gambar tersebut juga sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk juru gambar. Nah, untuk membaca gambar teknik, kita harus paham dan mengerti, yaitu memahami dan mengerti informasi yang diberikan oleh gambar kerja sehingga bisa diwujudkan pada benda yang diproduksi atau yang dibuat. Kemudian fungsi gambar teknik, yaitu gambar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, gambar sebagai sarana pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Gambar sebagai cara-cara pemikiran dalam penyimpanan informasi. Kita lanjut dalam perkenalan alat-alat gambar teknik. Antara lain ada gambar kertas gambar, penggaris, jangka, pensil, penghapus, mal gambar, busur derajat, papan gambar, dan meja gambar. Kemudian rapido. Nah, dari semua alat-alat ini yang akan diperlukan untuk menggambar dalam mengerjakan tugas. Ini salah satu dari contoh kertas ukuran dari A1, A2, A3, A4, dan A5. Kita lihat, kertas adalah media tempat untuk menggambar. Nah, bisa dilihat ukuran A1 lebih besar ukuran A2, ukuran A3, ukuran A4, dan ukuran A5.
Untuk pertemuan sekarang kita bahas dalam ukuran A4 buat materi sekarang. Kita lanjut. Ruang gambar. Ketika membuat gambar, kita letakkan kertas gambar pada papan gambar atau meja gambar. Kemudian dalam membuat garis tepi ada ukuran dari garis tepi kiri yaitu 20, kemudian garis tepi atas yaitu 5 mm ya. Garis tepi kanan 5 mm juga. Garis tepi bawah 5 mm sama ya. Dari tepi atas, tepi kanan dan tepi bawah sama. Kenapa? Karena dari tepi kiri nanti di situ kadang dijepit dalam papan meja atau dari meja gambar tersebut. Kemudian ukuran kertas. Di sini ada macam-macam ukuran kertas yang kalian harus pahami dan tahu ukuran-ukuran yang harus kalian tahu. Ukuran dari A0 dimensi lebar yaitu 841 mm, dimensi panjang 1189 mm, sisi kiri 20 mm, tepi lain 10 mm. Sampai dari A1, A2, A3 dan A4 kalian harus tahu ukuran dimensi lebar, panjang, sisi kiri dan tepi lainnya supaya memudahkan untuk membuat garis tepi. Kita lanjut. Skala. Skala gambar adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari unsur yang sama atau dari benda, pengecilan atau perbesaran gambar. Kita lihat skala ukurannya. Ada beberapa golongan: skala pembesaran, skala penuh, skala pengecilan. Di sampingnya ada skala yang dianjurkan dan ukurannya. Dalam skala pembesaran 50:1, kemudian 20:1, 10:1, atau juga 5:1, 2:1, kemudian skala penuh 1:1, 1:1, dan 1:1. Itu standar dari ukuran gambar yang akan digambar. Dan skala pengecilan 1:2, kemudian ada 1:20, 1:2000, 1:2000, dan seterusnya. Dapat dipahami? Nah, ini semua harus paham karena nanti setiap ada tugas akan menyesuaikan dalam skalanya, dan skala tersebut ada pada etiket tugas yang kalian kerjakan. Penggaris segitiga. Kita bisa lihat contohnya seperti pada gambar. Penggaris segitiga di sini ada sudutnya. Sudutnya ada berapa derajat? Kita bisa lihat. Sudut atas yaitu
30 derajat, kemudian sudut samping kanan 60 derajat, sedangkan yang kiri itu siku, yaitu 90 derajat. Dan satu lagi itu segitiga sama sisi 45 derajat. Kemudian di sini ada mal penggaris alat bantunya untuk menggambar garis lengkung, alat bantu ya. Alat bantu untuk membuat lekukan yang susah dalam menggunakan jangka. Kalau misalkan jangkanya tidak ada. Kalau misalkan ada, bisa menggunakan jangka. Nah, di sini mal lengkung ada macam-macam bentuknya. Ada ukuran malnya, ada mal bentuk macam-macam. Di situ ada lubang berukuran dari 1 sampai 16, dari yang kecil sampai yang besar untuk membantu lingkaran ketika tidak ada jangka. Kemudian ada bentuk yang lain. Kemudian ada mal kombinasi. Di situ juga ada dari lubang yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian ada kotak terkecil dan terbesar, dan segi 6 terkecil sampai terbesar, segitiga terkecil sampai terbesar. Nah, itu untuk menggaris lengkung dan alat bantu untuk membuat bentuk garis. Dapat dipahami? Oke, kita lanjut. Itu semua macam-macam mal ya. Kemudian ada jangka yang kalian harus paham penggunaannya dan tahu bentuknya. Dan di situ juga ada macam-macam alat bantu dari jangka tersebut. Bisa dilihat dari poin A, yaitu jarum jangka, fungsinya untuk menancap dan untuk diam jangka tersebut pada kertas. Kemudian yang B, tepat pensil atau dudukan pensil untuk menggaris pada kertas ya. Kemudian yang C, jangka pembagi, itu untuk alat bantu supaya jangka tersebut diam. Yang D, jangga, sama halnya fungsinya seperti jangka poin A dan B. Kemudian yang E, jangka pegas. Di sini jangka pegas sama juga, dibedakan dari ada bagian atasnya itu seperti pegas. Di sini ada penyetelan dan supaya jaraknya bisa diatur. Kemudian yang F, penyambung. Fungsinya untuk menyambung jangka tersebut, membuat lingkaran yang lebih besar. Dan tangkai penintah juga sama, untuk menyambungkan dari penyambung. Dan terakhir penita itu untuk tinta atau rapido. Oke. Nah, jangka berfungsi untuk membuat lingkaran, membagi garis atau sudut dan sebagainya. Itu macam-macam jangka. Kemudian ada pensil yang akan dipergunakan untuk alat bantu untuk menggambar.
Di sini ada dua macam pensil biasa dan pensil mekanik. Nah, ini yang lebih jelasnya lagi, pensil mekaniknya sama. Ya. Pensil tersebut ada jenisnya, kekerasan, sedang, dan lunak. Bisa dilihat dari kolom sebelah kanan bawah, ada ukuran 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Itu lebih keras. Kenapa dibilang lebih keras? Ketika menggaris atau membuat satu garis atau juga mau menggambar, ujung pensilnya itu tidak cepat aus atau akan membekas pada kertasnya. Dari 4H sampai 9H itu lebih keras dari 9H. Dari 4 sampai 9 itu 9 yang paling keras. Kemudian kelunakan yang sedang dalam B, ya, kelunakan ukuran B, HB, F, H, 2H, 3H. Ini ada beberapa yang akan dipakai untuk menggambar, antara lain yaitu B untuk mempertebal dari gambar benda. Kemudian bisa juga menggunakan HB, ketebalannya beda tipis sama yang B. Kemudian yang F beda tipis ketebalannya dengan HB. F, kemudian H mulai keras tapi agak lunak, ya, hitam tapi lunak, tidak seperti HB atau B, hitam tapi lunak, cepat tumpul nanti ujung pensilnya. Nah, sedangkan 2H dan 3H itu hampir sama tapi beda tipis dalam kelunakan ujung pensilnya. Kemudian yang lebih lunak antara lain 2B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, itu semakin besar ukuran dari 7B itu semakin lunak, semakin tumpul. Makanya yang 7B itu jarang digunakan. Biasanya yang digunakan yaitu yang 2B atau 3B. Ketebalannya antara lain 3 mili atau 4 mili. Nah, yang akan kita gunakan pada membuat gambar teknik, kita mempergunakan antara lain 2H. Kenapa 2H? Karena itu tidak lunak, tidak keras. Ambil yang sedang, tipis tapi tidak merusak kertas yang akan digambar. Atau juga bisa menggunakan HB. Nah, kemudian untuk mempertebal gambar bendanya yaitu 2B sudah cukup. Paham? Nah, itu macam jenis dari pensil kelunakan keras, sedang, dan lunak. Untuk pertemuan pertama, Bapak cukupkan
Sekian, nanti kita lanjut untuk pertemuan keduanya untuk menjelaskan alat-alat gambar yang akan dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, setelah mempelajari video yang Bapak putarkan tadi, Ya. apakah ada alat penunjang lain yang bisa kita gunakan untuk menggambar teknik? Ya, tentu ada. Terus ada lagi pertanyaan? Setelah kita menggunakan alat-alat tersebut, bagaimana cara melakukan perawatan terhadap alat tersebut? Biasanya kan kita setelah menggunakan langsung asal taruh atau sebagainya, itu bagaimana, Pak? Ya, benar sekali. Oke, kami jawab ya tentang apa yang sebagai penunjang ya, membantu alat-alat apa saja supaya hasilnya lebih bagus, dan juga perawatannya tadi juga ya. Ini langsung yaitu tempat ya, itu tempat itu tempat gambar itu harus setelah menggambar ya dikasih tempat tersendiri, rak, atau kalau waktu saya jadi mahasiswa dulu itu ada tempat wadah kayak pipa ya, tapi lain pipa karena kertas kalkir yang ukuran A0 yang enggak panjang itu harus ditempatkan sendiri, tidak boleh kena air, harus safety ya. Dan selain itu harus dicek ya, harus dilap-lap supaya kenapa nanti sobek atau ada hewannya, itu salah satu perawatan. Untuk alatnya tadi ya, tambahan ya, wadah tempat kayak pipa ya, pipa. Mungkin itu aja ya. Kalau tisu sudah ya pasti itu. Kalau kertas kakir, kalau kotor itu ya harus cepat dibersihkan supaya gambarnya lebih perfect, lebih bagus. Oke, terima kasih atas respon atau pertanyaan tadi, cukup bagus sekali. Di sini aja ya pertemuan hari ini. Saya kira cukup karena waktunya lumayan ya. Kita bisa bertemu di lain kesempatan, di kesempatan ya pembicaraan yang sama, topik ya, tema yang sama, insya Allah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.